Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat lah. Sehat Mas Tulus, sehat. Harus semangat, harus lancar rezekinya, harus berkah segala sesuatunya. Amin. Semoga Allah kabul keharusan tadi untuk kita semua. Nggih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada dalam dan juga luar negeri. Yang baru bergabung salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sorry guys, tak cerita nunggu. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe ayo support Mas Tulus dong. Yang baru apa yang lama yang sudah subscribe atur nuwun ya. Kalau yang belum ayo subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah support, sudah nunggu-nunggu videonya, sudah nyawer-nyawer, sudah tulis absen-absen. Terima kasih. Ngapunten nggak bisa jawab satu-satu, pokoknya terima kasih banyak. Sehat berkah bagi jenengan semua yang selalu nunggu videonya Mas Tulus ya. Matur nuwun, terima kasih. Tadi sempat sambil ngomong sambil sendawa. Mas Tulus itu baru sampai rumah teman-teman. Alhamdulillah 2 hari ini gantiin reguler temen di salah satu resto di Jakarta. Kebetulan banget kan kalian tahu ya Mas Tulus tuh kalau Sabtu Minggu kalau bulan puasa pasti akan kosong ya kan. Pasti nggak akan ada pemasukan dari dunia entertain, libur dulu. Nanti lebaran sudah mulai ada. Malah April aku sudah full. Jadi kalau Maret ini sepertinya kosong. Jadi kebetulan ada sebelum puasa, yo tak gasken wae gak apa-apa yo rek yo ngapunten ya teman-teman. Bukan menomor 2 kan dikandakno aji mumpung yo aji mumpung soalnya yo kena nggo tambah-tambah persiapan puasa. Pokoknya Mas Tulus yo mek ndonga, Mas yo jenengan kudu lebih keras kehidupannya, lebih keras berjuangnya. Semoga Allah cukupkan kebutuhan kita semua menjelang Ramadan ini. Amin. Teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga di keadaan kita menjelang Ramadan diberikan kesehatan, rezekinya Allah cukupkan. Amin amin ya robbal alamin. Aku mangkane pas eneng yo ndang-ndang kon genteni rong dino yo alhamdulillah, nggak apa-apa sini aku gantiin. Jadi Mas Tulus sengaja untuk ya mengambil pekerjaan untuk tambah-tambah celengan menjelang puasa teman-teman. Jadi sama kayak jenengan mungkin persiapannya apa-apa. Aku juga malu sama Allah kalau aku nggak sedekah buat orang tuaku. Bukan sebuah keharusan, dan memang mungkin Allah tidak melarang kita kalau emang kita betul-betul nggak mampu. Cuman
Aku malu dengan hasil yang sudah aku terima 1 tahun ini. Kalau aku bukan malu untuk gengsi ya, tapi aku malu sama Allah dengan anugerah rahmat yang sudah Allah berikan termasuk rezeki dan segala macamnya. Kalau aku sampai nggak sedekah di bulan puasa, raketang gordinggo saudara-saudara terdekat, niat sedekahnya gue munggah buat almarhum orang tuanya Mas Tulus. Jadi di kandakno aji mumpung yo ora apa-apa. Lho soale kalau jenengan yang masih punya orang tua, jenengan saged maringi rezeki buat orang tua. Paribasan arep digekne ingkung gajah, paribasan mau dibelikan gunung emas, kalau jenengan punya orang tuanya masih ada bisa. Lah Mas Tulus iki kenapa kok malu sama Allah? Ya malu karena Mas Tulus sudah ndak bisa ngasih orang tuanya Mas Tulus secara fisik uang ataupun harta. Jadi Mas Tulus malu kalau Mas Tulus nggak kirim dalam tanda kutip sedekah yang diniatkan pahala buat orang tuanya Mas T. Ngaten ya teman-teman yang malu sama Allah, teman-teman yang sekarang pengen munggah, pengen sedekah untuk diniatkan kepada kedua orang tuanya atau yatim piatu, mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, Allah cukupkan, Allah jadikan sedekah kita, Allah kabul pelaksanaan sedekah yang sudah kita niatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk semangat yuk guys, yuk harus semangat. Pokoknya apapun yang terjadi harus semangat. Meskipun sakit yo semangat, meskipun sedang keadaan sulit ya semangat. Tak dongake jenengan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi, yang sedang kurang baik keadaannya secara rumah tangga, keuangan, permasalahan dalam pekerjaan, usaha dan seterusnya semoga Allah jadikan segera baik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan juga semoga hutang endang lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dari kemarin sudah banyak notif yang masuk ke Mas Tulus terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara yang kemarin bener gak Sulawesi Utara? Aku yontes ngulik iki mau. Yang terjadi kemarin tanggal 26 Februari 2025 di wilayah Tutuyan Kabupaten Bolaang Mangondo Timur atau Boltim jenenge dawa rek, Sulawesi Utara betul. Nanti kita akan bahas itu karena banyak teman-teman yang DM yang minta dibahas, nanti kita juga akan bahas video itu ya. Sebelum kita bahas, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas tangan dingin kalian, atas aminnya doa kalian, Allah kabul, sedekah nasi box kita cukup. Terima kasih juga kepada hamba-hamba Allah yang sudah membantu mencukupkan, yang sampai sekarang juga masih ada dana yang masuk, yang masih terus bertambah. Alhamdulillah teman-teman, matur nuwun, terima kasih. Hanya bisa bilang terima kasih ya. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan, sedekahnya Allah jadikan keberkahan buat keluarga jenengan, buat usaha, buat usia, buat apapun yang sedang jenengan kerjakan, Allah jadikan berkah, amin. Semoga sedekahnya jenengan juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas T doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Juga apapun niat sedekahnya semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak apa jenenge? Masih ya tak paksa ndak keluar, air mataku metu dhewe guys. Ngapunten ya teman-teman. Aku ki wonge guembeng alias cengeng ya, alias mudah menitikkan air mata. Kalau orang Korea bilang moto yuyu. Jadi agak mudah menangis, jadi sorry sekali ya. By the way teman-teman, yang masih pengen ikut ngomong, Mas Tulus sudah sering banget ngasih penjelasan. Nanti kita buat si video kedua ya, video season kedua untuk soal bayi bajang atau among-among. Nanti Mas Tulus akan bahas di next video setelah video ini. Jadi Mas Tulus kayaknya hari ini ada 2 video yang Mas Tulus siapkan, yang akan Mas Tulus tayangkan. Teman-teman yang masih ikut among-among nanti tonton video itu, atau tonton video Mas Tulus soal bayi bajang biar teman-teman lebih paham ya. Kalian yang mau ikut among-among silahkan
silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya Permata. Transfernya boleh berapapun ya. Sekali lagi transfernya boleh berapapun seikhlasnya. Kemudian kabarkan via WhatsApp ke 0819 yang di kolom komentar juga paling atas ya. Silahkan dicek. Di situ kalian bisa tanya untuk infonya. Kemudian kalau memang niat sedekahnya untuk apa ya. Kemudian jenengan sudah misalnya transfer anggaplah 10.000 misalnya ya, Mas Tulus saya pengen ikut sedekah buat keluarga, buat anak, kemudian buat anak bajang saya. Jadi boleh Mas Tulus, boleh buat tubuhnya sendiri boleh, buat anak-anak bajangnya juga boleh. Atau yang ngerasa pernah kegegeran tapi bingung nggak tahu jenis kelaminnya apa, silahkan DM saja ke Mas Tulus, sebutkan nama lengkap, tanggal lahir sama nama bapak kandung, nama bapak kandung sang ibu. Nama bapak kandung ibunya ya, bukan nama suaminya. Nggih. Matur nuwun, terima kasih yang sudah bantu sedekah among-among tanpa terkecuali. Siapapun jenengan, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diniatkan untuk diamong-amongi. Amin amin ya robbal alamin. Udan guys, aku yo buru-buru ki mau playon sekon jobo mrene, soalnya Mas Tulus dari parkiran mobil kan lumayan ya. Rodok teles sithik lah gak apa-apa wis. Aku tuh kalau basah-basah suka jadi duyung guys. Jadi pesut untuk buyung. Duyungnya lek. Aduh ya Allah, selera humorku lagi agak-agak berkurang nih guys, karena ya banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan ya. Oke, terima kasih banyak. Kemudian yang pesan minyak bidara teman-teman, baru ada pengiriman lagi di hari Senin. Per hari Kamis ini hanya tinggal 2 PC, sedangkan yang inden itu ada beberapa. Jadi Mas Tulus ngapunten, mendingan nanti Senin aja Mas Tulus maksimalkan semuanya dikirim di hari Senin. Yang mau pesan WhatsAppnya ke 0857, sebutkan nama alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian lagi silahkan sebutkan pesannya berapa. Ke WhatsApp yang di 057 di deskripsi teman-teman. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya robbal alamin. Harapanku kita aktif noise-ku ya, mudah-mudahan ndak mudah-mudahan noise-nya nggak masuk teman-teman. Suara hujannya ndak masuk. Cuman ya ndak ngerti juga. Lek kene sih gak terlalu kedengeran karena noise-nya tak aktifkan. Cuman aku ndak tahu ya. Kalau misalnya terganggu dengan suara hujan, ngapunten karena sudah terlanjur, ini sudah sore juga guys. Kalau ndak ndang syuting nanti teman-teman kangen. Aku tahu kok kalian itu kalau sama aku suka kangen kan. Gak pernah mau jujur sih. Oh iya, by the way sebelum kita bahas gempa yang terjadi di wilayah Boltim Sulawesi Utara teman-teman, besok insya Allah kita akan Q&A jam 10 sampai jam 11 siang. Jam 10 sampai jam 11 siang. Karena waktunya kebetulan mepet, hari Jumat, terus juga kita mau Jumatan, terus juga sama yang namanya Jumat Berkah. Besok tanggal 28 Mas Tulus akan buat Q&A umum, bukan Q&A soal bayi bajang ya. Sorry, bukan soal bayi bajang. Tapi besok yang mau tanya soal bayi bajang juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Silahkan nanti dicek postingan Mas Tulus di Instagram, bigtulus_official, atau kalian cek postingan Mas Tulus di YouTube. Nanti ada postingan Mas Tulus, kalian boleh kirim pertanyaan yang di situ ya. Pertanyaannya harus yang mengedukasi. Nanti Mas Tulus posting di Instagram sama di YouTube. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Oke, 26 Februari 2025 pukul 06.55 atau 5.55 untuk waktu Indonesia bagian Barat, karena selisih 1 jam ya kita dengan Sulawesi. Terjadi sebuah guncangan gempa yang dikatakan sebagai gempa dangkal, terjadi di wilayah Tenggara, Kota Tutuyan, Sulawesi Utara pada kedalaman 11 km. Terdeteksi sebagai gempa dangkal ya teman-teman. Magnitudonya di 6,1, kemudian dimutakhirkan menjadi 6,0 magnitudo. Untuk di wilayah tersebut alhamdulillah tidak berpotensi tsunami, dan gempa ini dinyatakan sebagai jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Sangihe. Dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip, dan gempa ini
berdampak di beberapa wilayah yang bisa dirasakan sampai di Bolaang Mangondo Timur sampai Bolaang Mangondo Selatan, juga Minahasa bagian Tenggara. Ada yang sampai Manado, kemarin saya terima WhatsApp-nya Minahasa, kemudian juga Kota Mobagu, Gorontalo, dan juga untuk Bitung. Ya, Bitung Sulawesi ya teman-teman, bukan Bitung Sumatera. Dan banyak yang DM saya juga sampai hari ini teman-teman, dan disampaikan juga di sini sampai pukul 8 tadi pagi, 8.30 berarti kalau di WIB di 7.30 ya, di setengah 8 itu masih ada susulan gempa mulai dari 4, 3 sampai 1 magnitudo, dan dinyatakan sampai hari ini per video ini saya buat sudah terjadi 55 gempa susulan yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, yaitu di titik yang sama. Dan kalau teman-teman ingat kemarin sebetulnya juga saya beberapa kali menyampaikan bahwa potensi gempanya tidak berpusat di artinya memang terjadi di laut, tetapi gempanya terkesan gempa yang dangkal, dan saya juga melihat gambaran keringnya di sini, sehingga potensi-potensi gempa yang terjadi berikutnya sangat-sangat mungkin ketika terjadi di wilayah yang berada di posisinya di tengah laut. Dan apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita prediksi dari kejadian ini, sekali lagi ini hanya konten seru-seruan, simpelnya begitu, anggaplah begitu ya. Saya nggak maksa teman-teman untuk percaya, saya nggak maksa teman-teman untuk suka dengan konten saya, sekali lagi. Jadi ini hanya ilmu cocoklogi yang saya bisa untuk menghitung saja benar atau tidaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak pernah memastikan hitungan saya semuanya benar. Oke, kita langsung bergeser untuk melihat intuisi di balik kejadian tersebut ya. Hal yang utama yang paling menarik saya adalah di magnitudonya. Ya, gempanya dangkal dipengaruhi oleh anggaplah sesar Sangihe yang di wilayah Sulawesi sana, dan angka 6 ini merupakan pertanda atau simbol simbol dekat, artinya simbol kita mendekat dengan Tuhan. Kenapa? Salah satunya ini adalah simbol gaib atau simbol magic atau simbol halus, tetapi secara energi juga bisa diartikan seperti itu. Kemudian simbol antara kedekatan kita dengan leluhur dan juga dengan Tuhan. Artinya memang mendekati bulan puasa, kalau yang muslim aku rasa juga pasti ada yang ngeruah lah bahasanya, ada yang munggah lah, ada yang kirim leluhur lah, pokoknya macem-macem. Namanya macem-macem, tapi tujuannya adalah bersedekah yang diniatkan untuk leluhur, mau itu orang tua kita, mau itu kakek buyut kita, dan siapapun mereka. Simbol itu lumayan kuat muncul sesuai dengan waktu sekarang di mana kita menjelang Ramadan ya, puasa Ramadan, sehingga mungkin ada pesan di mana mungkin, sekali lagi mungkin, Sulawesi Utara sedang disuruh oleh leluhurnya, bukan disuruh tapi diperingatkan untuk tidak melupakan asal-usulnya, artinya seperti itu. Dan ini juga sama seperti kita, ini juga universal, artinya juga bisa berdampak kepada pengetahuan terhadap kita, sehingga banyak orang-orang yang juga artinya mereka juga berprasangka bahwa ini merupakan peringatan bagi kita untuk artinya jadi pengingat untuk kita lebih menjaga kelestarian kita terhadap jalinan atau ikatan kita terhadap leluhur. Simbol gaibnya lumayan kuat ya, jadi ada semacam warning di sini. Lalu kalau dikategorikan dari bacaan angkanya Mas Tulus dari 26 Februari 2025, mungkinkah ada kemungkinan bahwa gempa ini akan terus terjadi, dan mungkinkah akan ada pengulangan dengan skala yang besar? Sorry, saya harus ngomong apa adanya ya. Kalau dibaca melalui angka di 26 Februari 2022, ketika saya baca melalui tanggalnya, potensinya justru ada simbol 2 dan 6. Simbol gelombang tinggi. Sekarang memang tidak berpotensi tsunami. Yang saya dengar ada 12 rumah, ada gereja, dan juga ada sekolah yang mengalami rusak.
Aku nggak tahu rusaknya berat atau ringan, tetapi dari berita yang aku baca memang potensinya terjadinya merusak gereja dan juga beberapa rumah juga sekolah. Tetapi kalau dibaca selanjutnya, saya melihat ada potensi yang dengan skala yang lebih besar. Tetapi jangkanya sepertinya akan tidak sebentar. Artinya ada jangka yang cukup lama ketika ada pengulangan dengan skala yang besar. Pengulangannya ini masih ada, bahkan 2 dan 6 ini kalau digabungkan menjadi sumber air yang cukup banyak, bisa jadi gambaran simbol gelombang tinggi juga, bisa jadi gambaran sesuatu yang artinya air yang penuh atau air yang kuotanya, volumenya cukup besar. Itu yang saya lihat di balik angka 2022 ini berlipat-lipat ya teman-teman. Untuk berikutnya potensinya masih ada dengan skala yang besar, universal. Astagfirullahaladzim. Aku koncoan karo demit, tapi lek demitin dongol aku kaget. Kalau takut sih enggak teman-teman. Cuma kadang-kadang kalau pas tiba-tiba sliwer gitu kan kaget ya guys ya. Kadang-kadang dongol nol keting aku. Sorry, kadang-kadang malah aku tak pisui aku tuh kalau ngeliat. Aku tuh kalau ngeliat pocong atau kuntilanak malah ngono metu aku. Jadi kadang-kadang suka spontan, kayak sekarang kaget bukannya nggak tak cucui kok. Ngapunten, kembali ke yang tadi teman-teman. 2622025 ini masih ada potensi yang cukup panjang dengan gempanya. Jadi silahkan dilakukan pendeteksian. Mungkin kedepannya masih ada potensi-potensi berikutnya untuk wilayah Sulawesi Utara khususnya, atau yang sekarang sedang terdampak atau yang sedang mengalami guncangan gempa. Silahkan dilakukan pengecekan lebih konkret karena kemungkinan pengulangannya sangat ada. Bahkan di sini ada gambar gelombang tinggi meskipun tidak besar ya, ada gambaran air yang cukup banyak dengan gelombang meskipun tidak besar gelombangnya. Aku melihat ada potensi itu. Sehingga ini justru yang agak buruk adalah ketika kita baca di angka 26 ini, intuisinya akan memanjang, intuisinya akan meluas, intuisinya bisa terjadi di mana saja, kemudian intuisinya akan memanjang. Jadi benar kata Crondol seperti dari yang disampaikan kemarin bahwa akan ada salah mongso. Di 26-2025 saya melihat sepertinya musim penghujannya masih akan panjang, kemaraunya masih akan selip-selipan, dan aku melihat masih akan ada beberapa potensi musibah air di balik angka yang saya baca di balik musibah kemarin. Dan ini merupakan satu poin yang artinya perlu kita jadikan kewaspadaan. Kemarin diperingatkan Crondol kalau akan ada salah mongso, berarti diperingatkan untuk jaga kesehatan. Di sisi lain masih ada potensi air yang cukup melimpah dengan angin yang cukup kencang. Kalau di Maret, angin ini akan dominan ya teman-teman. Maret akan dominan sehingga aku juga bingung kenapa kok yang kemarin kan ngasih tahu kita ya, kalau kita nggak usah ikut-ikut, kita nggak usah ikut campur dulu, kita kawal aja. Kalau kegaduhan masih terus terjadi, sepertinya alam juga akan bergejolak. Dan ini lagi muncul kasus baru yang baru ditemukan soal korupsi, bukan miliaran, triliunan, ratusan triliun soal minyak mentah. Dan ini membawa nama Pertamina, BUMN negara kita yang membidangi minyak dan juga gas. Dan ini kembali mencuat. Dan pastinya kalau teman-teman kadang-kadang mungkin teman-teman mikir gini, kok kadang-kadang Mas Tulus ngomongnya nggak nyambung ya. Artinya begini, kok iso-isone kegaduhan di negara kita mempengaruhi musim atau cuaca atau musibah. Kalian mungkin nggak percaya dengan itu, tetapi secara garis besar sekarang kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, kegaduhannya nambah. Yang tadinya harusnya panas malah hujan, hujannya nggak mandek-mandek, siklusnya atau badai tropisnya kembali datang dan tidak sido menjauh dari kita, alias artinya kembali berkutat di dunia kita atau di alam kita atau di Nusantara. Sehingga ya mudah-mudahan titik-titik seperti ini bisa jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati ya. Kembali ke yang tadi, kenapa Mas Tulus bilang potensinya bisa meluas, kemudian memanjang, universal, kenapa bisa terjadi di mana saja. Sehingga apakah pengulangan gempanya hanya terjadi di Sulawesi Utara? Tidak.
itu bisa terjadi di mana saja. Potensinya bisa terjadi di mana saja, sehingga bukan hanya Sulawesi Utara. Titik-titik gempa yang punya sesar, yang aktif, yang mungkin sekarang sedang ada guncangan kecil-kecilan, ini siap-siap untuk mendapatkan giliran. Karena universalnya, jaraknya akan memanjang, dampak pengulangannya itu sangat dekat. 27, 28 itu masih ada kemungkinan. 1 sampai tanggal 30 Maret saja saya melihat ada titik gempa di semua tanggalnya. Ini yang saya baca. Sehingga pengulangannya masih sangat mungkin. Kemudian tadi kita bahas salah mongso. Karena saya hitung ini kan akan terus ya, akan manjang. Sehingga betul kalau di Maret itu dibaca dari intuisinya akan cenderung ke air dan juga angin yang masih menjadi dominan lagi. Lagi dan lagi. Ya, sehingga perlu kewaspadaan. Kemudian di sini potensi kecelakaan di darat sepertinya juga akan lumayan banyak di awal-awal Maret. Nanti kita hitung lewat angka di Maret ya, besok ya, tanggal 1 ya teman-teman. Dan ini juga di angka 26 saya melihat ada potensi air yang sudah mulai di awal sudah mulai dimasukkan. Istilah gambaran nih ya Rek ya. Kayak ada sebuah lubang yang sengaja dibuat, kemudian dimasukkan air sedikit-sedikit, kemudian akan penuh blok, diisi dengan banyak, kemudian akan tertutup, kemudian akan menjadi jebakan. Aku ingatkan juga di sini kadar air cukup banyak ya, kadar air cukup luas, volumenya lumayan banyak, sehingga ini akan menjadi sebuah clue dan juga pertanda untuk kalian yang mungkin wilayahnya sangat potensial terjadi musibah yang berhubungan dengan elemen air, untuk lebih waspada di balik hal-hal yang sudah saya sebutkan tersebut. Oke, tetap waspada, nggak perlu dipercaya tapi tetap hati-hati. Ya, tadi Mas Tulus melihat gelombang tingginya, nih saya jelaskan, saya jabarkan lebih luas bahwa gelombang anginnya ini bukan hanya karena gempa ya teman-teman. Jadi bukan hanya tsunami yang diprakarsai oleh gempa, tetapi simbol angin kencang di laut ini termasuk dengan gelombang tinggi yang bisa muncul karena siklus cuaca, bukan karena dorongan gempa. Sehingga gelombang tingginya mungkin tadi kalau kalian dengar, asumsi kalian akan berprasangka bahwa oh gempanya terjadi di laut kemudian micu tsunami. Ya, walaupun tadi saya sampaikan memang ada kemungkinan tetapi mungkin tidak besar. Berikutnya memang selain gelombang tingginya karena gempa, selain karena gempa berarti tidak dominan karena gempa ya. Berarti gelombang tinggi juga masih ada dominan terjadi, artinya dipengaruhi oleh siklus cuaca. Mungkin juga cuaca ekstrim, mungkin juga dari beberapa faktor yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Semoga manfaat video yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Pembahasannya sesuai dengan permintaan kalian. Tetap selamat, hati-hati. Kita doakan negara kita ini biar segera damai kali ya. Biar lebih aman. Kita semua khususnya yang muslim pengen ibadah dengan titik yang baik. Aku aja sudah mikir, ya Allah, ini Ramadan kalau kayak nggak usah jauh-jauh ya. Adikku Tika itu yang suka masak, itu kan puasa pasti jualan makanan ya guys. Kalau sore hujan, wah gawat ini, kasihan yang jualan takjil guys. Aku yora dagang tapi atiku ki wis nganu, wis mikir anggerian iki udan gitu, pikiranku sudah kemana-mana, sudah sedih duluan aku. Kita doakan yang jualan-jualan takjil mudah-mudahan sorenya sudah hujan ya Rek. Nanti kita lihat di Maret deh, kira-kira Maret mungkin akan hujan kah atau puasa akan hujan atau seperti apa, nanti kita akan bahas di next video lagi ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat video yang saya sampaikan teman-teman. Semoga ada hal baik yang bisa kalian simak dari video saya. Disclaimer sekali lagi, video ini tidak harus kalian percaya dan yang saya sampaikan tidak pasti terjadi. Jadi semua kembali kepada tangan Allah. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang saat ini mungkin sedang mau jual aset, rumah, dan lain sebagainya. Semoga Allah segera izinkan terjual. Amin. Yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Rotok garing ke setelah soalnya event 2 hari ini Mas Tulus harus nge-MC, di mana harus pamer produk, jadi kayak ngoceh yang full sehingga lehernya alias telaknya lumayan garing ya. Seperti itu aja teman-teman, semoga manfaat ya. Kalian mau punya saran, kritik, apalagi yang mau dibahas, silahkan DM di bigtulus_official, di follow Instagramnya Mas T, atau juga bisa komentar di postingan Mas Tulus di YouTube ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit undur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Masih ngantuk aku sumpah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.